Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Dan sudah dipastikan bahwa Lionel Scaloni, pelatih kepala tim nasional La Albiceleste atau tim Tango Argentina, akan membawa 27 pemain ke Indonesia ya, atau dalam tur Asia. Karena sebelum ke Indonesia pada tanggal 19 Juni yang akan datang, mereka akan bermain lebih awal. Ya, Argentina ini menghadapi Australia di Beijing. Dan sudah dipastikan pula bahwa laga akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Dengan STY kemarin sudah mengumumkan 26 nama pemain tim nasional Indonesia atau tim senior ini yang akan melawan menghadapi Argentina. Nah, dari Argentina ini sendiri yang perlu kita ketahui, Lionel Messi ada di dalam list tercantum untuk tur Asia. Dan bersama dengan Messi adalah si anak muda yang sedang naik daun bersama dengan Manchester City yang meloloskan City ke babak final di Liga Champions, di mana pada tanggal 10 waktu setempat di Ataturk, stadion di Ataturk di kota Istanbul, Turki, Alvarez bersama dengan City akan menghadapi Inter Milan. Itu jatuhnya di 11 Juni dini hari. Nah, Alvarez akan ikut bersama dengan Messi. Namanya ada di dalam. Jadi menarik. Kalau dua pemain ini ditampilkan di dalam skema permainan Scaloni menghadapi tim nasional Indonesia, tentunya kita akan tunggu sebagaimana dahsyatnya atau kuatnya benteng pertahanan kita yang dikomandoi oleh Jordi Amat dan Elkan Bagot di sana untuk bisa menahan gempuran-gempuran dari Argentina lewat Lionel Messi dan Julian Alvarez. Karena kita juga masih punya dua pemain yang sudah dinaturalisasi, Sandy Walsh yang berada di sisi kanan dan Sain Patinama yang berada di sisi kiri. Tentunya akan siap meladeni setiap serangan Argentina, terutama menahan laju pergerakan dari dua pemain ini. Karena pasti kalau bermain dengan skema 4 gelandang juga, Scaloni akan memainkan itu Enzo Fernandez yang saat ini bermain di Chelsea, ada Alexis McAllister yang kini bermain di Brighton and Hove Albion, di mana Allister juga sedang diincar oleh Liverpool pada musim depan. Ada Rodrigo de Paul, Atletico Madrid, dan juga dengan Angel Di Maria yang bermain di Juventus. Jadi ini 4 gelandang yang saya kira ini sangat kuat ya. Kalau Alvarez dan Messi itu tidak bisa berbuat banyak, misalnya sulit untuk bisa menembus pertahanan Indonesia, mereka masih punya 4 gelandang ini yang selalu coming from behind, yang selalu hebat sekali untuk bisa muncul dari lini kedua. Nah, pasti juga Argentina akan bermain dengan 4 back, dengan back tengah mereka mungkin akan dimainkan oleh Nicolas Otamendi ya, di sana bersama dengan Christian Romero. Karena tidak ada Lisandro Martinez yang tidak dibawa dalam tur ini karena pemain MU tersebut sedang mengalami cedera. Kemudian mereka masih punya pemain-pemain yang bagus, ada Marcos Acuna yang bisa ditampilkan, ada Gonzalo Montiel yang akan bermain di garis belakang, atau Nicolas Tagliafico. Kita akan lihat susunan pemain dari tim Argentina. Ya, dengan penjaga gawang saya pikir Emiliano Martinez itu masuk dalam daftar juga yang akan dibawa oleh Scaloni. Dari daftar nama-nama ini memang ada sekitar 7 pemain yang itu mereka dibawa ke Qatar, yang tahun lalu mereka bisa menjadi juara setelah mengalahkan Prancis di final lewat adu penalti. 7 pemain tersebut itulah Franco Armani, yaitu dari River Plate. Kemudian ada Juan Foyth yang bermain di Villarreal. Ya, termasuk dengan saya bilang tadi Lisandro Martinez yang sedang pemulihan cedera yang di MU. Itu ada Angel Correa, Inter Milan, bersama dengan Lautaro Martinez, Inter Milan. Ini 2 pemain Inter yang membawa ini Rasuri lolos ke final UCL menghadapi City yang tidak ada namanya, tidak dibawa oleh Scaloni. Padahal kalau bisa dilihat di sini, kalau memang mereka sedang berjuang mungkin dalam hal terlalu capek ketika bermain pada tanggal 10 itu ya di Ataturk, dan ini juga menjadi mungkin alasan dari Scaloni tidak membawa. Julian Alvarez juga ikut bersama dengan City sebenarnya. Ya, dan bukan tidak mungkin dia akan bermain di garis serang bersama dengan Erling Haaland, dan tetap nama dia dicantumkan untuk ikut
Ya, sayang sekali ya kita tidak bisa melihat Lautaro Martinez, tapi yang paling utama adalah tentunya La Pulga. Ya, Lionel Messi. Kalau Argentina datang tanpa Messi memang ada sangat kurang sekali karena orang ingin melihat bukan Argentinanya juga, tapi seorang sosok Lionel Messi yang banyak menarik perhatian pasti. Nah, dia akan ada di dalam tim dan dipastikan akan ikut bermain, ya, termasuk di Beijing saat menghadapi Australia dan di Jakarta menghadapi Indonesia. Nah, nama-nama lain yang tidak disertakan yaitu Paulo Dybala juga. Ini pemain dari AS Roma, yang dimana Roma pada tanggal 1 nanti akan bertarung yang melawan Sevilla di Liga Eropa, sehingga juga agak kejutan kalau Paulo Dybala tidak dimainkan. Padahal kan itu pertandingan nanti tanggal 19 Juni. Mereka bertanding pada tanggal 1 Juni di final. Itu menghadapi Sevilla. Sedangkan pemain-pemain Sevilla lainnya ikut disertakan oleh pelatih Scaloni. Sebut saja adalah Lucas Ocampos, kemudian ada Marcos Acuna dan juga dengan Gonzalo Montiel. Ini 3 pemain yang ikut juga di Piala Dunia. Hanya 1 pemain yang dilepas yang tidak dibawa dari Sevilla yang ikut di Piala Dunia kemarin, yaitu Gomez ya, Alejandro Gomez yang tidak bermain. Ya. Dan ada pemain-pemain pengganti memang disisipkan masuk oleh Scaloni ketika akan datang ke Indonesia untuk menggantikan 7 pemain tadi yang tidak bisa ikut, tidak bisa dibawa. 7 pemain tersebut adalah Giovanni Lo Celso di Villarreal, Alejandro Garnacho dari MU. Nah, kalau bicara dengan Alejandro Garnacho ini pemain muda, 18 tahun, dan dia mendapat kesempatan saat ini untuk bermain dengan tim senior, dan pasti akan dimanfaatkan oleh Garnacho. Dan orang juga banyak ingin lihat dia tampil oke ya, sangat bagus bersama dengan MU di bawah Erik ten Hag. Kemudian selain Garnacho, kemudian ada Giovanni Simeone. Ini anak dari pelatih Atletico Madrid, ya, Diego Simeone, yang kini bermain untuk Napoli. Ikut punya andil membawa Napoli juara di Serie A pada musim ini dengan Giovanni Simeone ini. Ya. Dan pemain-pemain lainnya yang disertakan masuk ke dalam tim yang mereka tidak ikut di Piala Dunia kemarin, yaitu Leonardo Balerdi dari Olympique Marseille, ada Facundo Medina dari Lens, Walter Benitez bermain di PSV Eindhoven. Ya, itulah nama-nama. Di samping saya baca tadi ada Lo Celso, ada Alessandro Garnacho dan Giovanni Simeone. Jadi itu 7 pemain yang mengisi slot di mana ada 7 pemain yang tidak dibawa oleh Scaloni ke Jakarta. Nah, secara total kalau bisa melihat dari nama-nama ini, 27 nama pemain yang main, ini kalau bisa dikatakan ini luar biasa ya. Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Walter Benitez, Nahuel Molina, ini pemain belakang, Gonzalo Montiel, ya, German Pesela, semua pemain belakang, Christian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nicolas Tagliafico, kemudian ada Marcos Acuna, Leandro Paredes, Enzo Fernandez. Ini sudah masuk ke gelandang pemain-pemain tengah semua ya. Guido Rodriguez, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, ini yang bermain di Bayer Leverkusen ini. Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Lucas Ocampos, Angel Di Maria, dan Lionel Messi yang bermain di garis depan ini bersama dengan Julian Alvarez, ya, Giovanni Simeone, Alejandro Garnacho, dan Nicolas Gonzalez. Ya, Nicolas Gonzalez ini adalah pemain yang bermain untuk Fiorentina yang kalah di final Coppa Italia, dan dia ikut mencetak gol bersama dengan Fiorentina. Sayang, ya, Fiorentina kalah dengan 2 gol dari pemain Argentina juga, yaitu Lautaro Martinez yang tidak dibawa ke Jakarta. Yaitulah nama-nama yang saya pikir akan kita sambut di Jakarta untuk menghadapi pasukan STY pada 19 Juni yang akan datang. Jadi saya rasa ini Indonesia harus bisa memberikan perlawanan sengit. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini kalau melihat dari nama-nama ini sangat mengerikan. Ya. Tetapi sepak bola bisa, segalanya bisa terjadi. Ya, siapa yang menyangka bahwa Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina di partai pembuka mereka. Ya, dan akhirnya Arab Saudi tidak lolos. Justru Argentina yang terus bisa melaju dan akhirnya bisa menjadi juara. Tapi mereka ada cacat dengan kekalahan dari Arab Saudi. Semua tidak bisa menduga itu. Termasuk kemenangan Jepang atas Spanyol dan Jerman. Sehingga Jepang bisa lolos sebelum mereka kalah dari Kroasia. Jadi hal-hal ini yang bisa terjadi. Indonesia juga bukan tidak mungkin. Apalagi ini kan friendly games, pemain-pemain Argentina juga
pasti akan bermain dengan sangat hati-hati, mungkin tidak akan menghindar dari cedera, dan kita akan bermain dengan komposisi terbaik. Kalau bisa melihat, inilah kesempatan terbaik buat kita untuk bisa memberikan perlawanan. Paling tidak coba untuk menahan imbang Argentina. Walaupun banyak yang mengatakan ini misi yang sulit, ini berat, apalagi yang datang kan juara dunia. Ya, tapi tetap semua akan berharap kita akan memberikan perlawanan. Pertahanan kita sudah cukup oke lah. Ya, kalau bermain dengan 3 back ini jauh lebih bagus. Seperti ketika kita memain melawan Burundi terakhir dengan Rizky Ridho, ada Elkan Bagot dan Jordi Amat, apalagi sudah ada Sain Patinama dan Sandy Walsh. Itu yang kita akan harapkan, bahwa kita punya kekuatan di belakang ya untuk bisa menahan setiap gempuran Argentina. Ya, kita akan tunggu nantinya duel menarik yang akan berlangsung di GBK dengan saya, Bung Ropan.